Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-10. Hari ini saya mau membahas bagian yang keempat dari gambaran Bapa yang dirusak oleh si jahat. Hari ini saya mau membahas tentang gambaran Bapa yang dirusak oleh iblis adalah disiplin yang benar. Ya, tentang disiplin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang bapak harus mendidik, mendisiplin anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Disiplin yang benar menghasilkan perubahan hati dan perubahan perilaku. Tetapi kalau disiplin yang salah, disiplin yang kasar, disiplin yang tidak manusiawi menghasilkan amarah di dalam hati anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara didisiplin oleh orang tuamu? Apa yang terjadi? Apakah engkau menyadari kesalahanmu? Atau engkau menjadi marah, engkau menjadi dendam, engkau menjadi kecewa? Nah, ada dua ekstrim orang yang mengalami didikan yang keras, didikan yang salah. Yang pertama, orang yang mengalami didikan yang salah hidup dalam trauma atau ketakutan. Contohnya kalau mungkin ketika ada seorang anak ketika dia masih kecil, ketika dia salah, dia dikunci di gudang yang gelap. Sehingga anak ini bertumbuh menjadi takut gelap, ditinggalkan sendirian di gudang yang gelap. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau pernah mengalami, engkau hidup dalam trauma, engkau hidup dalam ketakutan. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan. Mungkin ada hal-hal yang engkau pernah alami, engkau didisiplin dengan keras oleh orang tuamu, khususnya ayahmu. Itu yang membuat engkau hidup dalam ketakutan sampai hari ini. Nah, ekstrim yang kedua, orang yang mengalami didikan yang keras, dia hidup dalam pemberontakan. Ada amarah di hatinya. Dia menyimpan kemarahan dan dia menyimpan dendam. Firman Tuhan katakan amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau pulihkan hati kita. Nah, apa yang menyebabkan seorang anak bisa dendam, ada amarah di dalam hatinya? Karena anak itu mungkin diperlakukan dengan keras. Contohnya, kalau orang tua, bapak pukul anaknya dengan cara yang sadis. Ya, nggak tanya dulu salahnya apa, langsung dipukul dengan kasar, pakai bakyak, pakai ikat pinggang, kepalanya yang besi dipukulkan, disabet anaknya sampai anaknya betul-betul terluka. Anaknya berdarah-darah. Ada orang tua, ada ayah yang memukul anaknya karena ayahnya petinju, anaknya digebukin sampai penuh dengan darah mukanya. Bahkan ada ayah sampai begitu emosinya, telinga anaknya dipotong dan disuruh makan. Ketika anaknya begitu ketakutan sambil nangis, anaknya itu makan daun telinganya sendiri, yang mengakibatkan anak ini begitu dendam. Ya, ada kalau wanita-wanita engkau diperlakukan dengan kasar, dipukul, ditampar oleh orang tuamu. Banyak wanita bahkan menjadi lesbian gara-gara dia benci dengan ayahnya. Dia begitu dendam dengan ayahnya karena dipukul dengan kasar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mengalami trauma-trauma ketakutan, ataupun kita mengalami ada amarah, dendam di hati kita. Mungkin kau pernah sebagai seorang anak, ketika engkau salah, orang tuamu, ayahmu begitu marah, engkau dimasukkan, dicelupkan ke dalam bak air kepalamu sampai kau gak bisa bernapas, sambil blub 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 blub. Diangkat, kau bilang ampun papa, ampun. Papanya masukin lagi blub 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 sampai engkau begitu ketakutan. Hari ini kalau engkau pernah mengalami perlakuan-perlakuan yang kasar dari orang tuamu, khususnya ayahmu, hari ini rilis pengampunan. Tuhan mengasihimu. Kalau Bapak Ibu Saudara engkau mendengar video ini, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau engkau dipulihkan. Izinkan kasih Bapa memulihkan hatimu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara ketika engkau salah, engkau diikat di pohon, engkau diikat di pohon, ditaruh semut merah yang besar-besar menggigit, kau begitu ketakutan. Mungkin ada yang digantung di pohon.
Tuhan mau memulihkan hidup kita. Apapun pengalaman, perlakuan yang salah, itu adalah pekerjaan si jahat. Iblis merusak hubungan antara orang tua dengan anaknya. Yesus datang untuk menunjukkan gambar Bapa. Yesus datang untuk menyatakan Bapa yang penuh kasih. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Hari ini kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Yang pertama, kita perlu menyadari Bapa Sorgawi mengasihi hidup kita. Kalau Bapa Sorgawi menegur kita, bukan tujuannya untuk mempermalukan kita, tetapi Dia mau agar kita mengalami restorasi. Dia mau agar hati kita diubahkan. Tuhan mau, Bapa mau kita sadar, dan Bapa mau kita berubah. Izinkan hari ini kasih Bapa mengubah hidup kita. Izinkan hari ini kasih Yesus menyembuhkan dan memulihkan setiap luka-luka di hati kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, I correct and discipline everyone I love. Tuhan mengoreksi, Tuhan mendisiplin setiap orang yang Ia kasihi. Take this seriously and change the way you think and act. Dan Tuhan mau kita betul-betul serius, dan Tuhan mau kita berubah di dalam cara pikiran dan tindakan kita. Inilah cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengoreksi, Tuhan mendisiplin kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan sayang, Tuhan mau hidup kita berubah. Tuhan mau hidup kita diubahkan. Hari ini saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau pernah diperlakukan dengan kasar, diperlakukan, didisiplin dengan keras oleh ayahmu, oleh orang tuamu, yang mungkin menyebabkan engkau hidup dalam ketakutan atau hidup dalam pemberontakan. Engkau masih menyimpan amarah, dendam, kepahitan. Ada seorang anak wanita, dia begitu dendam dengan papanya karena papanya berkata, anak wanita, kalau ada perampok nggak berguna. Anak wanita, kalian nyusahin kalau ada penjahat. Sehingga anak ini begitu dendam dengan papanya. Dia belajar karate, dia belajar judo, dan dia sparring partner sama pria. Dia mau kalahkan pria karena dia dendam. Dia benci dengan perkataan papanya yang merendahkan dia, bahwa anak wanita itu gak berguna. Anak wanita itu nyusahin kalau ada penjahat. Dan akhirnya wanita ini dia ikut retreat. Ketika sesi tentang Yesus adalah pelepas dalam hidup kita, dia begitu marah, dia mau pukul. Tetapi dia dilawat Tuhan. Hari itu dia dibebaskan. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau pulihkan hidup kita. Tuhan mau memerdekakan kita dari setiap keterikatan. Bapa mengoreksi, Bapa mendisiplin setiap orang yang Ia kasihi. Dan Bapa mau mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Inilah gambaran kasih Bapa Sorgawi. Bapa mendisiplin kita dengan kasih. Bapa mendidik kita untuk kita mengalami perubahan. Hati kita berubah, pikiran kita berubah, tindakan kita berubah. Bapa Sorgawi mendidik kita karena kasih, bukan karena marah. Kalau hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, teman-teman kau yang mendengar video ini, engkau pernah dididik, engkau pernah didisiplin dengan marah oleh orang tuamu, khususnya ayahmu. Itu yang menyebabkan engkau menjadi takut. Seringkali engkau kalau lihat orang marah itu engkau menjadi takut. Engkau langsung ciut nyalimu, engkau begitu jantungmu berdebar-debar. Engkau langsung ketakutan, engkau gak bisa mendengar teriakan-teriakan, karena ketika engkau didisiplin, kau diteriakin, kau dipukulin, kau ketakutan. Atau juga ada di antara Bapak Ibu sudah hari ini kau masih simpan dendam, amarah kepada orang tuamu karena engkau didisiplin dengan kasar, dididik dengan keras. Izinkan kasih Bapa Sorgawi memenuhi dan menyembuhkan hati kita. Biar hari ini hati kita sembuh.
Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tuhan Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi kita. Bayangkan ketika ada anak yang kurang ajar itu, anak yang bungsu, ketika dia kembali dari jauh, bapaknya sudah melihatnya dan bapaknya berlari dan bapaknya memeluk dia. Hari ini Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau membawa kita mengalami kasih-Nya. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau hubungan kita pulih. Kalau para ayah hari ini kau pernah mendidik dengan kasar, mendidik dengan keras, izinkan kasih Bapa menyembuhkan hatimu. Mungkin juga engkau mengalami terluka dengan ayahmu. Izinkan kasih Tuhan memulihkan hatimu, agar engkau juga hari ini dijamah oleh Tuhan, sehingga engkau juga dapat dengan rendah hati datang mengakui kesalahanmu kepada anakmu, agar terjadi pemulihan, rekonsiliasi di tengah-tengah keluargamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau paling kenal siapa kami Tuhan. Saya tidak tahu apa yang pernah dialami oleh setiap anak-anak-Mu yang mendengar video ini. Tetapi Tuhan tahu pengalaman-pengalaman kami di masa lalu, apa yang pernah kami alami di masa lalu. Tuhan, aku berdoa khususnya buat para anak. Setiap kami ketika kami menjadi anak, kami pernah mungkin didisiplin dengan kasar, yang menyebabkan kami menjadi takut, yang menyebabkan kami menjadi pribadi yang tidak aman, yang menyebabkan kami menjadi pribadi yang berontak. Hari ini Tuhan pulihkan hati kami, Tuhan sembuhkan hati kami. Kami mau menerima kasih Bapa yang sejati, kasih Bapa yang tidak bersyarat, kasih Bapa yang tidak berkesudahan itu. Oh, mengalir memulihkan hati kami. Dan Tuhan, aku berdoa juga buat para ayah. Mungkin engkau juga pernah mengalami terluka, engkau juga pernah mendidik anakmu dengan keras. Hari ini mungkin engkau mendidik anakmu dengan kata-kata yang kasar. Ada kata-kata yang kau ucapkan yang melukai. Tuhan ingatkan buat para ayah hari ini, kalau engkau pernah berbicara kasar kepada anak-anakmu, kata-katamu yang mengutuk, merendahkan, hari ini Tuhan mau pulihkan. Hari ini biar Tuhan pulihkan hatimu hari ini, agar sebagai Bapa engkau dapat melepaskan kata-kata berkat kepada anakmu. Engkau dapat melepaskan kata-kata penghargaan, kata-kata pujian, dan engkau juga diberikan anugerah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Tuhan, aku berdoa buat pemulihan terjadi. Hubungan Bapa dengan anak dipulihkan. Engkau membuat hati Bapa-Bapa, hati orang tua yang mendengar video ini, agar dipulihkan, agar Tuhan dapat menyadari Tuhan setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Aku berdoa juga buat para anak yang mendengar video ini, biar hati kami dipulihkan, agar kami juga menyadari untuk kami juga belajar tidak menyimpan dendam terhadap orang tua kami. Tuhan, kami berdoa biar kami boleh dipulihkan hubungan orang tua dengan anak. Bapak, terima kasih. Aku berdoa buat keluarga-keluarga yang mendengar video ini, terjadi terobosan, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, biar kasih Bapak yang sejati itu mengalir, memulihkan, menyembuhkan, terobosan terjadi dalam hidup kami. Perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan tindakan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika engkau diberkati dengan renungan ini, ceritakan, sharingkan, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kau berdoa, tanya Tuhan, siapa orang yang dapat engkau berkati? Siapa yang Tuhan gerakan untuk kau kirimkan link video ini, agar mereka juga dapat mengalami kasih Bapa Sorgawi. Tuhan Yesus memberkati.